Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua? Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat ya. Ya, baiklah kali ini bersama dengan Ibu Guru. Kali ini Ibu akan melanjutkan tentunya ya materi pembelajaran sebelumnya, yaitu kita kemarin sudah membahas materi tema 5 subtema 1 di PB3. Kali ini kita akan membahas untuk tema 5 subtema 1 di PB4 tentunya. Oke, don't go anywhere, stay tune. Mari kita belajar. Ya, tidak perlu berlama-lama ya. Mari kita mulai membahas untuk tema 5 subtema 1 di PB4 ya, pembelajaran 4. Ya, di pembelajaran 4 kali ini kita akan belajar satu, mengenal kondisi geografis Indonesia melalui peta, lalu menggambar peta geografis Indonesia, membuat ringkasan informasi penting, dan menjelaskan usaha pemimpin dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI. Ya, kita akan membahas 4 poin itu di pembelajaran 4. Oke, mari kita mulai ya. Di halaman 28 buku tema 5 kamu ya, ada sebuah percakapan siswa kelas 5 ya, berdasarkan gambar ini dia. Ada sebuah gambar ya, gambar peta Indonesia di sini ya. Di sini ada percakapannya Udin, Lani, Siti. Ya. Lihatlah peta Indonesia itu. Aku bangga dengan Indonesia. Bagiku tidak ada negara seunik negara kita, kata Udin. Lani menyahu, aku tidak menyangka negara kita memiliki pulau sebegitu banyaknya. Siti menyaut juga, pasti hal itu akan mempengaruhi cara hidup penduduknya, bukan? Lalu Udin menjawab, iya, tetapi apa makna kalimat tersebut? Indonesia sebagai negara maritim. Lalu Siti menjawab, bagaimana kalau kita mencari tahu? Oke Siti, mari kita cari tahu ya. Lalu kita masuki halaman 29. Di sini ada sebuah wacana ya. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Mari kita baca bersama-sama ya wacana tersebut ya. Ini untuk menambah pengetahuan kita ya tentunya anak-anak. Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan dengan seksama peta Indonesia berikut ini ya. Kalian bisa lihat sebuah peta Indonesia ya. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan ya. Negara kita terdiri dari banyak pulau ya. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim banyak memanfaatkan sumber daya kelautan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, yang mengolah lahan pertanian ya. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan yang subur ya tentunya, yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan ya. Perhatikan kembali peta Indonesia tersebut. Jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif ya. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Adanya 2 musim, yaitu musim kering atau musim kemarau dan musim basah atau musim hujan, membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Kekayaan laut dan pertanian merupakan sumber daya andalan Indonesia. Jadi Indonesia itu sebuah negara agraris dan juga negara maritim ya. Oke, berdasarkan di atas ya, berdasarkan bacaan yang tadi sudah kamu baca ya. Di sini kalian harus menentukan pikiran utama ya, dan informasi penting ya, seperti halnya yang sudah dilaksanakan di PB 1, 2, dan 3 ya. Oke, kita mulai untuk paragraf 1. Pikiran utamanya, Indonesia memiliki kondisi geografis yang unik di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara
Ya, informasi pentingnya, Indonesia merupakan negara kepulauan karena bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Lalu, negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Satu lagi, negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Itu dia 3 informasi penting dari paragraf 1. Oke, kita masuk ke paragraf 2. Pikiran utamanya, selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Oke, untuk informasi penting yang dapat di paragraf 2 yaitu negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan, ya. Lalu untuk paragraf 3 ya, pikiran utamanya, keberadaan negara Indonesia sebagai negara tropis juga sangat menguntungkan. Informasi pentingnya, terdapat 2 musim di Indonesia yaitu musim kering atau musim kemarau dan musim basah atau musim hujan. Membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Itu dia ya. Lalu yang kedua, membuat ringkasan bacaan dengan menggunakan tabel yang berisi pokok pikiran dan informasi penting di atas. Buatlah sebuah ringkasan, tuliskan ringkasanmu dalam satu paragraf dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Perhatikan tanda baca, penggunaan huruf kapital yang tepat, dan penggunaan kata-kata baku dalam kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, mudah sekali ini ya. Sudah ketemu pikiran utamanya, kalian tinggal ringkas ya menjadi sebuah paragraf pendek dengan bahasa kamu sendiri. Ini ibu kasih contoh sedikit ya. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan karena terdiri atas pulau-pulau. Indonesia juga termasuk negara maritim, yaitu negara yang lautnya lebih luas dibandingkan daratannya. Selain itu, Indonesia merupakan negara agraris, yaitu negara yang mayoritas penduduknya juga bekerja sebagai petani. Kemudian, Indonesia memiliki 2 musim, yaitu kemarau dan hujan. Dengan kekayaan dan kondisi alam tersebut, maka para petani dan nelayan Indonesia terbantu. Oke, itu dia ringkasan yang sudah Ibu buat. Lalu kita masuk ke halaman 31. Ini ayo mencoba ayo mencoba nih. Ibu akan skip ayo mencoba ya. Kita langsung ke ayo membaca di halaman 32. Ya. Kita langsung masuk ke ayo membaca di halaman 32. Karena yang halaman 31 itu praktik ya, sepertinya sulit untuk dipraktikkan dalam masa pandemi ini. Tapi nanti kalian tunggu dari Bapak Ibu guru kamu yang akan menerangkan. Ibu langsung saja ke halaman 32 ya. Ayo membaca. Ya, masih ingatkah kamu dengan peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tahun 1928? Kamu tentu juga ingat dengan sumpah yang telah diikrarkan para pemuda mewakili masyarakat Indonesia. Bagaimana menurutmu ya, peran para pemuda saat itu, apa akibat dari sumpah tersebut bagi bangsa dan negara Indonesia? Ini ada beberapa pertanyaan ya di sini dan akan dijawab di ya, kita langsung saja untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dilontarkan. Di bacaan usaha mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia, di sini ada sebuah bacaan ya, NKRI ya. Usaha mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Susah banget sih. NKRI. Di sini ada 2 buah gambar, yaitu ada gambar foto Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Kita baca bersama-sama. Lumayan panjang, nggak apa-apa lah, kita coba bahas ya. Pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi itu berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan sekolah dokter Jawa, Stovia ya, bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan. Ide ini menarik dari perhatian seorang mahasiswa Stovia bernama Sutomo yang pada akhirnya mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia bernama Budi Utomo. Ya.
Perjuangan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo adalah berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap betapa pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku ya. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada kenyataannya, semangat persatuan dan kesatuan selalu mendapatkan tantangan. Tantangan ini berupa perlawanan dari bangsa asing maupun tantangan dari warga negara Indonesia yang tidak menginginkan persatuan bangsa ya. Ada aja deh ya, yang julid-julid yang gak baik, itu selalu ada rintangan itu ya. Tapi ya, untuk melawan kekuatan asing, muncullah perlawanan masyarakat di segala penjuru Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani ya. Jenderal Sudirman dan Bung Tomo merupakan dua dari sekian banyak tokoh nasional yang terkenal berani melawan kekuatan asing yang mengancam kesatuan negara Indonesia. Kedua tokoh tersebut berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kini, usaha mempersatukan bangsa sering terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dan gerakan organisasi Papua Merdeka di Papua merupakan gerakan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI pada masa Orde Baru. Setelah masa Orde Baru selesai digantikan oleh masa reformasi, ya, para pemimpin nasional pada masa ini berusaha keras melakukan perundingan-perundingan untuk meredam aksi perpecahan tersebut. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden keempat Indonesia, merupakan salah satu tokoh nasional yang membantu upaya perdamaian untuk mengatasi perpecahan tersebut. Nah, sungguh berat ya perjuangan negara kita ini untuk mempersatukan dari Sabang sampai Merauke ya. Lalu kita ya, kita langsung saja untuk menjawab pertanyaan dengan menggunakan informasi dari bacaan yang sudah kita baca bersama tadi. Pertanyaan pertama ya di sini, mengapa tanggal 20 Mei yang merupakan tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional? Kalau menurut Ibu sih jawabannya dikarenakan organisasi Budi Utomo mampu membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan Indonesia, sehingga tanggal berdirinya organisasi Budi Utomo dijadikan momentum kebangkitan nasional. Itu ada suara teng-teng-teng tukang bakso ya, berisik banget. Lalu yang kedua, bagaimana peran Dr. Wahidin Sudirohusodo terhadap berdirinya organisasi Budi Utomo? Ide dari Dr. Wahidin Sudirohusodo yang ingin mengubah cara perjuangan rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan telah menarik perhatian Sutomo yang pada akhirnya membuat organisasi Budi Utomo berdiri ya. Lalu yang ketiga, apa saja yang mengancam persatuan dan kesatuan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Ya, menurut Ibu sih jawabannya kalau dahulu persatuan dan kesatuan NKRI terancam oleh tipu daya dari penjajah yang berusaha mengadu domba rakyat Indonesia, serta gerakan-gerakan dari organisasi-organisasi pemberontak yang berusaha memecah belah bangsa. Sekarang, persatuan dan kesatuan NKRI terancam oleh sifat-sifat fanatisme, egois, dan perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab, seperti menyebarkan berita hoax, menyampaikan ujaran kebencian yang dapat mengadu domba masyarakat ya. Lebih berat sekarang ya tentunya ya, perjuangan untuk mengisi kemerdekaan itu sangat berat ya dibandingkan kita dulu. Kita dulu melawan penjajah tanpa adanya perpecahan, kita semua bersatu, itu lebih mudah ya, sehingga negara kita merdeka ya. Walaupun pada awalnya sulit sekali gitu. Sulit sekali untuk menyatukan negara ini, tetapi pada akhirnya kita bisa mempersatukan masyarakat atau bangsa kita dari Sabang sampai Merauke sehingga terciptalah kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kalau sekarang musuhnya atau penjajahnya itu saudara kita sendiri gitu. Kita berantemnya sama saudara kita sendiri. Kalau dulu kita berantem sama orang lain, sama negara lain.
Kalau sekarang berantemnya yang ingin melakukan perpecahan itu negara kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri. Maka dari itu, kenapa Ibu bilang sangat sulit? Siapa yang senang melawan saudara sendiri? Kan tidak ada. Tidak ada yang mau mencelakakan saudara sendiri. Nah, itu dia bagaimana caranya kita mengatasi perpecahan-perpecahan itu dengan bijak ke depannya ya. Apalagi kalian sebagai calon penerus ya generasi bangsa ya, yang akan menggantikan para pemimpin yang ada di atas sana. Insya Allah semoga kalian bisa menjadi para pemimpin masa depan yang baik, bijaksana, dan juga hebat ya. Ibu akan doakan. Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat. Apa saja usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap keutuhan NKRI pada waktu dulu dan sekarang? Saat dulu, usaha yang dilakukan yaitu membentuk organisasi-organisasi untuk menyatukan elemen-elemen masyarakat, serta melakukan pemberantasan terhadap organisasi pemberontak. Saat sekarang, usaha yang dilakukan yaitu membuat instrumen hukum serta penegak hukum untuk memberantas para pelaku yang berusaha memecah belah bangsa. Oke. Lalu itu dia 4 pertanyaan serta jawabannya. Di sini ada membuat clipping ya, Ibu akan terangkan sedikit ya. Bersama dengan kelompokmu, buatlah sebuah clipping yang menunjukkan usaha-usaha menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang dilakukan untuk pemerintah dan masyarakat. Ini ada halaman 35 ya. Gunakan surat kabar dan majalah untuk membantu menyelesaikan kegiatan ini. Bagilah kelompok menjadi 2. Satu kelompok bertugas mencari dan mengumpulkan ulasan atau berita peristiwa sejarah pada masa setelah kemerdekaan, terutama tentang usaha untuk mempersatukan bangsa Indonesia baik terhadap ancaman dari luar maupun dari dalam. Kelompok kedua bertugas mencari dan mengumpulkan ulasan atau berita peristiwa terkini yang menunjukkan usaha untuk mempersatukan bangsa terhadap ancaman dari luar dan dari dalam. Pada setiap kelompok kumpulkan paling sedikit 3 peristiwa. Oke ya, ini kalian bisa search di Google karena kita nggak mungkin ngambil berita koran ketika penjajahan selesai. Itu tahun berapa? 1940 sampai 1950, 60, 70-an tuh udah nggak ada kan koran-korannya. Kalian bisa search di Google ya, tidak perlu dari koran, tetapi kalian bisa lihat di Google tentang sejarah-sejarah. Kalian buat clippingnya di sini. Nanti Bapak dan Ibu guru kamu yang akan menjelaskan kembali tentang membuat clipping. Oke, Ibu hanya menerangkan sedikit saja tentang apa yang harus dilakukan. Lalu di halaman 36 juga ada 5 pertanyaan di Ayo Berlatih. Mari kita jawab saja bersama-sama supaya lebih mantap nih pembelajaran di PB 4 ini. Oke. Pertama, mengapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan sekaligus negara maritim? Ya. Jawabannya kalau menurut Ibu, karena Indonesia terdiri dari banyak pulau dan memiliki laut yang luas dibanding daratannya. Yang kedua, informasi apa sajakah yang dapat diperoleh dari sebuah peta geografis? Jawabannya kalau menurut Ibu, penampakan alam suatu wilayah, luas wilayah, nama-nama wilayah, dan batas wilayah. Yang ketiga, apa sajakah manfaat persatuan dan kesatuan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? Jawabannya yaitu kehidupan masyarakat menjadi damai, masyarakat Indonesia tidak mudah diadu domba ya. Lalu yang keempat, berikan contoh ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang datang dari dalam masyarakat Indonesia sendiri. Pertama tuh tawuran antar pelajar atau golongan masyarakat tuh tawuran tuh, atau enggak kampung A sama kampung B itu berantem ya. Itu keterlaluan ya. Lalu sikap fanatisme yang menciptakan kebencian antar golongan atau organisasi masyarakat ya. Jangan terlalu fanatik terhadap sesuatu ya, karena itu juga bisa menyebabkan perpecahan ya. Berita hoax ya atau berita bohong ya, gosip gitu. Gosip yang nggak ada buktinya, nah itu nggak boleh kamu tiba-tiba percaya. Ketika kamu mendapatkan suatu informasi, kamu harus mencari ya informasi tersebut benar atau enggak. Terus nggak kata orang, kamu harus lihat dulu buktinya baru kamu percaya ya. Apalagi berita-berita yang kurang baik atau fatal ya, sehingga kita jatuhnya nggak fitnah ya, itu dosa fitnah itu ya. Dalam agama manapun fitnah itu dosa besar ya, itu tidak boleh dilakukan ya anak-anak. Lalu ujaran kebencian yang disampaikan di dunia nyata maupun dunia maya. Nih kalau benci sama sesuatu tuh jangan berlebihan. Ngajakin orang-orang buat benci. Seperti kamu juga tidak boleh. Ya benci-benci aja kamu sendiri. Kecuali memang udah nyelakain orang lain dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak boleh ya menyampaikan berita-berita ujaran kebencian yang keterlaluan. Disebar-sebar di media-media itu tidak boleh ya.
Yang kelima, usaha apa saja yang menurutmu perlu dilakukan untuk mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa yang datang dari dalam masyarakat Indonesia sendiri? Jawabannya, kalau menurut Ibu, memperbaiki pola pikir masyarakat Indonesia agar selalu mengutamakan kepentingan masyarakat umum dibanding kepentingan pribadi atau kelompok. Contohnya, dengan bersikap toleran terhadap sesama meskipun berbeda status, agama, suku, dan lainnya. Baik anak-anak, Ibu akan akhiri video untuk pembelajaran 4 kali ini. Mungkin nanti kita bisa sambung di video selanjutnya. Selanjutnya Ibu akan bahas, masih di tema 5, masih juga di subtema 1. Nanti kita akan masuki PB5 dan PB6 tentunya ya. Ibu doakan kalian semua sehat-sehat saja di sana, baik-baik saja di sana. Mungkin kalau ada hal-hal yang salah dari Ibu, kalian boleh melaksanakan pembetulan di kolom komentar ya, tapi dengan bahasa yang baik ya. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak baik. Kalian sebagai seorang pelajar tahu cara tata bahasa dengan baik, berbahasalah dengan baik ya. Oke, akhir kata Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam belajar di rumah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you.